Halo teman-teman, salam jumpa kembali bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, ada 3 unsur hara makro primer yang dibutuhkan dalam dunia pertanian, yaitu unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. 3 jenis unsur hara inilah yang merupakan kebutuhan pokok untuk menyuburkan tanaman kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana cara membuat pupuk cair organik yang mengandung ketiga unsur hara tersebut dalam jumlah yang seimbang dan terbuat dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita, yaitu daun gamal, batang pisang, dan kulit pisang. Bagaimana caranya? Ikuti terus, tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Untuk membuat pupuk NPK cair seimbang yang terbuat dari bahan sederhana kali ini, kita membutuhkan 3 bahan pokok sebagai sumber NPK dan 3 bahan pelengkap untuk melancarkan proses fermentasi. Bahan pertama yang kita butuhkan adalah gamal atau Glyrisida sepium. Gamal dalam bahasa Jawa disebut serida, dalam bahasa Sunda disebut cepreng, dan dalam bahasa Malaysia disebut bunga jepun. Gamal merupakan sumber utama unsur nitrogen dan sangat baik untuk menyuburkan tanaman pada masa vegetatif. Bahan yang kedua yang kita butuhkan adalah batang pisang. Batang pisang apa saja, semuanya bagus untuk kita gunakan. Kali ini yang saya gunakan adalah batang pisang raja yang belum berbuah. Ini merupakan sumber utama dari unsur hara fosfor. Sedangkan sebagai sumber unsur hara kalium, kita akan menggunakan kulit pisang. Ini ada kulit pisang Ambon, tetapi teman-teman dapat menggunakan semua jenis kulit pisang yang ada di sekitar teman-teman. Kita akan menggunakan daun gamal sebanyak 5 ons atau 500 gram. Demikian juga dengan batang pisang dan kulit pisang. Semuanya akan kita gunakan sebanyak 5 ons. Nah, sebagai media pembuatan pupuk cair ini, kita akan menggunakan air cucian beras atau air leri sebanyak 3 liter. Dan sebagai fermentator, kali ini saya menggunakan mol tape, tapi teman-teman bisa menggunakan jenis mol yang lain, juga bisa menggunakan M4 atau Yakult. Dan sebagai makanan bakteri pengurai pada proses ini, saya menggunakan gula merah sebanyak 2 ons, tetapi teman-teman bisa menggunakan gula putih atau molase. Dan sebagai tempat untuk pembuatan pupuk cair ini, kita akan menggunakan jerigen berukuran 5 liter untuk menampung semua bahan-bahan ini dalam proses fermentasinya. Nah, sebagai langkah pertama, kita akan menghaluskan dulu semua bahan ini. Daun gamal dan kulit pisang akan saya haluskan dengan cara saya potong halus-halus, kemudian daun gamalnya saya petik, kemudian di blender. Sedangkan batang pisang ini karena berserat, tidak bagus kalau kita blender karena akan merusak blender, maka akan saya iris-iris, kemudian saya tumbuk di lumpang batu. Saya akan haluskan dulu semua bahan ini.
Nah, teman-teman, kita sudah menghaluskan ketiga bahan utama yang ada, yaitu daun kelor. Ini sudah kita blender menggunakan semua air cucian beras yang kita siapkan tadi sebanyak 3 liter. Ini dia. Kemudian batang pisangnya juga sudah kita haluskan dengan ditumbuk, dan kulit pisangnya ini terpaksa ditumbuk juga karena tadi blendernya bermasalah sehingga tidak dapat di blender. Tapi ini sudah cukup untuk mengekstrak unsur hara yang terdapat pada kulit pisang ini. Nah, sekarang kita akan mencampurkan semua bahan ini. Jadi di baskom ini sudah terdapat daun kelor yang sudah di blender menggunakan air cucian beras sebanyak 3 liter. Dan sekarang kita masukkan batang pisang. Demikian juga kulit pisang kita masukkan. Kita aduk sebentar. Ini sangat kental, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan bahan fermentasi. Untuk memfermentasi bahan ini kita tambahkan mol tape sebanyak 200 ml atau 1 gelas. Ini dia. Kita masukkan. Dan untuk mengaktifkan mikroorganisme yang terdapat pada mol tape ini, kita tambahkan gula merah sebanyak 2 ons. Teman-teman bisa mengganti dengan gula putih ataupun molase dengan ukuran yang sama. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Ini terlalu kental, teman-teman. Kemungkinan nanti akan saya tambahkan air cucian berasnya untuk mendapatkan jumlah pupuk organik cair yang lebih banyak, karena ini bahannya sangat kental. Teman-teman bisa menggunakan air cucian beras sampai 5 liter, karena ini tadi air cucian berasnya baru 3 liter. Sekarang akan saya masukkan ke jerigen, dan ini bagian yang paling susah. Kalau teman-teman memiliki wadah yang terbuka yang mulutnya lebih lebar, itu akan jauh lebih bagus. Kebetulan sekarang saya hanya punya jerigen, sehingga terpaksa saya akan kerja keras untuk memasukkan bahan-bahan ini. Nah, teman-teman, inilah pupuk cair NPK seimbang yang terbuat dari bahan sederhana, cukup menggunakan batang pisang, daun gamal, dan kulit pisang. Dan kita sudah mendapatkan cairan pupuk NPK yang akan kita gunakan untuk menyuburkan tanaman di halaman rumah kita. Jadi air cucian berasnya tadi 3 liter, kemudian batang pisang setengah kilogram, daun gamal setengah kilogram, dan kulit pisang setengah kilogram, tambah mol tape 1 gelas dan gula merah sebanyak 2 ons. Setelah digabungkan semuanya pas untuk jerigen berukuran 5 liter ini. Namun tadi memang karena terlalu kental, saya tetap menyarankan kalau punya 2 jerigen maka sebaiknya ditambahkan lagi air cucian berasnya bisa sampai 5 liter sehingga bisa ditempatkan di 2 jerigen. Nah, yang punya saya ini sangat kental dan tentu saya nantinya akan mendapatkan pupuk cair dari bahan sederhana yang mengandung NPK seimbang yang sangat tinggi kualitasnya. Untuk selanjutnya, pupuk cair NPK ini akan menjalani proses fermentasi selama 2-3 minggu atau 15-20 hari. Itu sudah cukup, dan setelah itu kita bisa buka dan kita saring, lalu kita gunakan
untuk menyuburkan tanaman kita. Setiap hari tutup dari jerigen ini harus kita buka untuk mengeluarkan gasnya, atau teman-teman juga bisa menggunakan selang untuk pembuangan udara dengan sistem anaerob. 2 atau 3 minggu dari sekarang kita akan melakukan update terhadap perkembangan pupuk cair NPK seimbang ini. Kita akan menyaring dan mengaplikasikannya pada tanaman, dan saya akan tunjukkan pada teman-teman bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana dosisnya pada video berikutnya 2 minggu dari sekarang. Teman-teman, itulah informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam organik.